Selamat malam semua. Sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya. Selamat malam Bapak. Malam Mbak, apa kabar? Malam, Pak. Baik. Selamat malam semua. Sehat? Hai Eki. Sehat. Thank you untuk semua yang udah hadir ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yes. Selamat malam untuk semuanya yang udah hadir di sini. Seperti biasa, kembali lagi bersama kita bertiga yang mewakili Bakat Pimpin di obrolan 3 zaman. Nah, untuk nge-refresh lagi memori para teman-teman, OTZ tuh apa sih obrolan 3 zaman ini? Nah, Pak Dani boleh tolong dibantu jelaskan, Pak. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Obrolan 3 zaman. Ya, basically kita bertiga ini berasal dari zaman yang berbeda. Ya. Jadi ada yang lahir di tahun 70-an, ada yang lahir di tahun 80-an, ada yang lahir di tahun 90-an. Dan kita sama-sama akan membahas topik-topik lah, ya, berdasarkan dari apa yang pernah kita semua alamin, yang mana kita percaya itu akan berguna buat yang mendengar, mungkin pernah ngalamin hal yang sama saat ini, jadi kita coba berbagi pengalaman aja, ya. Dan sudut pandangnya nanti dari tiga generasi yang berbeda. Itu sebabnya kita sebutnya obrolan 3 zaman. Kira-kira seperti itu ya, Pan ya? Betul sekali. Jadi menarik nih, karena kita akan ngebahasnya dari 3 perspektif yang berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ikut nambahin atau mau tanya, silahkan bisa komen di kolom komentar. Nanti bisa mungkin kita jawab dan kita bahas juga ya, Pak ya. Nah, kalau Bakat Pimpin sendiri nih, apa nih Pak Jeff? Iya, Bakat Pimpin ini boleh dikatakan awalnya ini lahir dari bergerak di community service ya, community service dalam hal people development. Ya, tapi semakin ke belakangan ini kita mulai memikirkan untuk membuat sesuatu yang agak lebih di dalam pengembangan people atau di people development, di mana kita mulai memikirkan berbagai cara, di mana salah satu cara yang kita pakai ini dari IG Live atau salah satu platform digital ini untuk mengembangkan people tadi. So basically Bakat Pimpin ini merupakan ya dua suku kata antara bakat dan pimpin, which is dimanapun dapat diartikan perkembangannya lebih mengempowering semua basic elemen dari tiap individu, terutama di hospitality business. Yes, betul sekali. Nah, kalau pembahasan kita hari ini, obrolan kita hari ini itu temanya adalah menghadapi orang yang bikin insomnia. Menarik ya, jadi insomnia tuh kan nggak bisa tidur. Ada nih orang-orang nih, siapapun itulah, kadang tuh bikin kita sampai nggak bisa tidur gitu, karena mungkin kepikiran perbuatan mereka, atau perkataan mereka, atau mungkin interaksi antara interaksi kita gitu, pada hari itu, terus sampai malamnya kebawa, kepikir, sampai nggak bisa tidur. Nah, Pak Jeff nih, pernah nggak Pak mengalami ini Pak? Bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang sampai bikin insomnia gitu? Secara pengalaman ya, Van, Pak Dhani juga mungkin nanti bisa tambahkan sedikit. Secara pengalaman saya, semua orang pasti mengalami, seharusnya ya. Semua orang pasti mengalami, karena
Karena insomnia ini kita menghadapi seseorang, ya, saya katakan seseorang. Kita menghadapi seseorang yang di luar ekspektasi, di luar harapan, ya. Kalau kita bicara masalah pengalaman, saya bicara masalah lalu pastinya. Ya, bisa bicara masa lalu ketika kita ini sedang ada di fase-fase perkembangan karir. Nah, di fase-fase perkembangan karir, ini tentunya banyak hal yang memang kita pun dalam proses learning ini masih banyak meraba. Masih banyak meraba sehingga kita menemukan ada beberapa kepemimpinan yang sabar, ada beberapa kepemimpinan yang lebih ngayomin, ada beberapa kepemimpinan yang sifatnya lebih mentoring, ada beberapa kepemimpinan yang siapnya lebih yang pola leadershipnya lebih ke coaching, ada juga kepemimpinan yang mungkin lebih ke training one way communication, ya. Tapi ada juga kepemimpinan yang bikin susah tidur nih. Makanya kata-kata dari Pak Daniel atau Fania, ya, kata-kata insomnia itu saya yakin banyak terjadi di beberapa individu yang memang notabene atau masuk ke kategori sedang berkembang. Nah, fase-fase di sini apa sih yang sebenarnya saya petakan, ya? Pertama tuh yang di deliver tuh adalah yang saya rasakan tuh rasa fear. First thing first, ya. Rasa fear ini yang saya dapatkan ketika saya mempunyai mentor atau punya kepemimpin atau punya pemimpin di atas saya yang deliver fear. Ini salah satu penyebab insomnia tadi, ya. Terus di sini memang bisa dikatakan hari-hari kita tuh daya kreativitas kita benar-benar menurun karena fokus kita itu bukan ke diri kita lagi, tapi fokus kita itu ke si pemimpin, ke orang lain, ya. Nah, terus pengalaman saya yang kedua, saya punya pemimpin pun yang saya bingung bagaimana cara memahami pola kepemimpinannya. Jadi kayak ngerjain ini salah, tapi di lain sisi dia minta ngerjain ini, tapi pas kita kerjain dengan cara dia pun masih salah. Nah, hal ini pun juga terjadi karena pola komunikasi yang dia sampaikan ke saya sebagai anak buahnya, saya merasa kurang clear, ya, dan penyampaiannya tidak sesimpel. Di sini yang akhirnya saya belajar, penyampaiannya itu tidak sesimpel atau sesederhana untuk saya sebagai karyawan yang baru berkembang, yang baru tahu mungkin beberapa kosakata, yang tahu beberapa pemahaman tentang hospitality, sehingga pemahaman yang tidak clear ini akhirnya kita deliver ke action atau ke pekerjaan yang kita kirim ke dia dan ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Di sini akhirnya saya belajar, it's really stressing, terutama yang bikin fear tadi, ya. Yang bikin fear tadi itu benar-benar bikin stressing karena to be honest, it's really hard to understand. Pada nih sedikit, it's really hard to understand. Terus kedua yang saya rasakan dengan fear yang tiap hari dikerjakan, setiap hari marah-marah, apa yang dikerjakan langsung dia komplain, even itu di public, itu even on the direct term dia lagi ketemu masalah itu, he just komplain tanpa melihat pokok permasalahannya apa. Nah, di situ saya memahami seberapa toksik terhadap perkembangan saya pada saat itu, sehingga membutuhkan banyak proses untuk saya recovery. Jadi bisa dikatakan untuk pengalaman pribadi ini adalah satu momen yang amat sangat membuat saya depres, amat sangat membuat saya stres, ya. Dan akhirnya saya berusaha untuk mengenal atau belajar mengelola, dalam artian mengenali dan memahami. Ternyata mungkin ekspektasi saya yang terlalu berharap banyak sama beliau, itu yang pasti. Kemudian yang kedua, mungkin saya mencoba untuk
yang akhirnya saya kontrol itu adalah emosi saya, bukan emosinya si pemimpin ya. Emosi saya dalam artian bagaimana ketika dia marah, saya hanya berusaha untuk mendengar kontennya tuh yang sering dia gunakan atau sering dia keluarkan apa, terus konteks yang dia bicarakan apa. Nah, di sini perlahan-lahan akhirnya saya mulai melihat atau mulai mempelajari bagaimana proses kepemimpinan yang toksik seperti ini, saya katakan toksik ya, proses kepemimpinan yang toksik seperti ini benar-benar membunuh talent pada dasarnya. Beruntung kalau misalnya talent yang sedang dipimpin dengan proses insomnia ini masih bisa recovery. Tapi yang saya bayangkan sekarang bagaimana kalau suatu saat itu terjadi sama itu tadi, talent atau potensi employee yang ternyata memang dia belum memahami proses healingnya seperti apa, dia belum memahami proses control in controlnya seperti apa, dia belum memahami bagaimana to understand, dia belum memahami bagaimana untuk bisa lebih, supaya saya bisa lebih involved sama keinginan-keinginan dia. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya saya pelajari. Jadi secara pengalaman definitely ini sangat menyakitkan ya, dan saya butuh proses, saya sendiri yang mengalami membutuhkan proses healing yang boleh dikatakan lumayan lama. Saya bisa katakan beberapa tahun melakukan proses healing agar saya bisa, bahkan sampai saya mencoba untuk membuat bagaimana supaya saya suatu saat ada di posisi dia tidak deliver hal yang sama. Itu yang saya rasakan. Sebegitu insomnianya saya pada saat itu. Itu sih kurang lebih yang saya rasakan, Pan. Makanya kalau pas ngebahas ini saya jadi agak emosional. Asik. Asik. Berarti itu sangat ini ya. Saya nangkepnya Bapak sampai memberi efek pada hidup Bapak tuh sedemikian rupa gitu. Wah, Kejadian yang waktu itu. it's really deep. Ditambah baru menikah juga, lagi menata keluarga juga, so ya you can imagine. Suatu obstacle yang sangat ini ya, sangat sulit, tapi untungnya sudah dilewati dengan baik ya Pak. Banget, Pan, bener banget kamu, bener banget. Ini, ya itu bener, statement kamu bener banget. Satu obstacle dalam hidup saya yang akhirnya bisa saya lewati dan saya tidak lupakan. Kebayang dengan saat ini ketika saya menemukan rekan kerja yang boleh dikatakan usianya lebih jauh muda, lebih fresh, yang lebih kreatif, yang lebih dalam artian yang benar-benar baru melewati fase kuliah atau fase 2 tahun 3 tahun bekerja. Ya. Oke. Kalau Pak Dani pernah nggak nih Pak ada orang yang bikin insomnia? Pernah. Ya, gua rasa seperti yang tadi Pak Jeff bilang lah ya. Ini suatu hal yang dalam tanda kutip normal terjadi, very common. Ada banyak pemimpin ya, baik dengan sengaja ataupun nggak sengaja melakukan hal tersebut. Ya. Jadi ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Nah, yang poin kedua, kalau gue bilang tadi wajar, ya hampir semua orang mungkin ya pernah ngalamin. Ya, kenapa? Karena memang ada yang mentalnya siap ngadepin berbagai macam tipe, entah itu pemimpin, entah itu teman kerja, karena nggak hanya dari pemimpinnya kan yang bisa membuat kita insomnia. Kadang-kadang teman kita pun juga bisa. Ya, jadi siapapun. Ya, jadi tergantung dia, kesiapan mentalnya dia, kedewasaannya dia. Tapi ada juga yang memang udah siap gitu loh. Ya, secara kedewasaan dia udah siap, jadi ya ngadepin berbagai macam tipe orang ya dia bisa memanage emosinya. Ya, tapi kalau lu tanya gue pernah, ya gue pernah. Ya, nggak bisa tidur, ya nggak bisa tidur. Ya, dan poin apa aja benar tadi. Jadinya kita lebih memikirkan gimana caranya memenuhi ekspektasi orang tersebut.
ya, dan sehingga kita keluar dari batasnya kita gitu loh. Satu hal, pressure is good, ya, tetapi kalau pressure yang nggak jelas, yang arahnya pun yang kita yang ditekan, ya dalam tanda kutip ya, kita yang mendapatkan pressure terus arahnya juga nggak jelas, pasti arahnya ke sana. Kita kepikiran apa yang salah, gimana gitu loh ya. Intinya komunikasinya kurang jelas, mau dibawa kemana kita. Kan ada lagi gitu ya. Jadi kuncinya sih sebenarnya komunikasi, ya, karena pada dasarnya kan setiap manusia butuh kejelasan. Ya enggak? Apapun ke depannya, kayak sekarang lah, apa yang sekarang kita semua sedang alami kan, kita butuh kejelasan sampai kapan sih? Itu normal. Ya, jadi orang pacaran kelamaan juga dia kan masih nanya kejelasannya gimana ke depannya. Jadi itu normal, manusia butuh kejelasan, sangat manusiawi. Ya. Nah, ketika ada hubungan yang nggak jelas, terus tekanannya juga nggak jelas, ya jelas lah. Responnya ya kayak gitu. Ya, bahkan kayak tadi Fajar, itu pemulihannya butuh waktu yang lama. Ya. Jadi ya seperti itulah, kalau ditanya pernah ya pernah. Jadi saya nangkepnya itu mostly it's because ada fear di dalam diri kita gitu, yang tidak memenuhi ekspektasi teman atau leader kita. Terus mungkin di komunikasinya, pola komunikasinya yang kurang baik gitu ya Pak ya? kurang jelas lah ya. Ya, saya nggak mau bilang baik. Ya, kurang. Lah. Tapi paling nggak kurang jelas. Kalau misalkan kita bicarakan dari sisi kepemimpinan, si pemimpinnya juga nggak jelas mau dibawa kemana nih, gaya apa yang dia mau terapkan, gitu loh. Kalau dia mau mengeluarkan potensi orang-orang yang ada di timnya, tentunya dia akan melakukan pendekatan yang berbeda. Ya, oke, ada orang yang punya gaya yang berbeda, dia lebih senang ditakuti daripada disegani. Ya, dia punya cara yang berbeda, cara pandang yang berbeda pastinya. Ya, dia pikir itu adalah yang terbaik. Saya nggak mau berdebat di situ. Ya, ada orang yang mempunyai pendekatan yang berbeda, tetapi intinya perlu ada kejelasan. Oke, gue akan melakukan ini, tujuannya ke sini. Ya, kalau misalkan memang ini nanti menurut kamu ini melewati batas, ayo diskusi, gitu lah. Ya. Kasih gambaran yang jelas. Sekali lagi manusia butuh kejelasan. Ya, dan untuk yang mengalami tekanan yang nggak bisa tidur itu, ya ini juga pembelajaran yang bagus. Ya, dipendem aja nggak ada hasilnya, karena akhirnya dia nggak bisa tidur. Yang akan lebih baik dikeluarin, karena segala sesuatu yang bikin gak nyaman kan pada dasarnya harus dikeluarkan. Gitu. Nah, kalau ini nih, kalau salah satu contoh yang saya dapat itu pas kemarin itu leadernya itu sifatnya agak childish, Pak. Bapak pernah ngalamin? Bapak yang mana nih? Oh iya, bapaknya ada dua. Pak Dani dulu deh. Kan ada tuh leader yang childish gitu, yang ya macam-macam lah mungkin kasusnya ya. Kalau dari Pak Dani gimana nih? Ada tipsnya nggak untuk menangani situasi seperti itu? Gitu. Ya memang nggak mudah lah, intinya nggak mudah ngadepin ya. Kita harus harus panjang akal lah ya. Kita harus cerdik lah ya ngadepin orang-orang yang seperti ini. Ya, suatu fakta bahwa mereka ada di atas kita. Kira-kira kan seperti itu kan fakta yang kita nggak bisa rubah. Ya faktanya ya, dia adalah pimpinan gua. Gitu. Gimana pun caranya, gua harus tetap mendengarkan apapun arahannya dia. Ya. Jadi ya kayak main layangan lah, tarik ulur. Ya dengerin, ya kan. Tapi ada momen kita juga harus bisa kasih masukan, kasih saran. Makanya kalau kita belajar kepemimpinan, yang kita pelajari kan tidak hanya memimpin orang-orang yang di bawah kita, tetapi juga kita harus belajar memimpin orang-orang yang ada di sejajar level dengan kita dan juga orang-orang yang di atas kita.
Dalam kehidupan sehari-hari pun juga ada banyak orang-orang yang di atas kita yang harus kita arahkan gitu loh. Ya contohnya pasti ada kalanya kita punya beda pendapat sama orang tua kita. Ya. Ada beberapa orang tua yang berpendapat bahwa cara mereka benar dan relevan. Tapi buat kita cara benar tapi udah nggak relevan. Itu sebabnya mungkin jadinya nggak efektif gitu loh. Nah itu kan kita harus main tarik ulur ya, kesabaran kita benar-benar sangat diuji lah dengan seperti itu, ya enggak? Ya jadi sekali lagi ini yang paling penting, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin lah ketika kita mau melangkah masuk ke dunia kerja atau apapun lah ya. Pada saat kita sekolah, kuliah, disitulah zaman-zaman kita dibentuk lah, ya kan, diberikan teorinya segala macam. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus belajar mempraktekannya gitu. Dan itu proses perjalanan. Apakah sampai sekarang saya masih belajar? Masih. Ya, jadi jangan pernah merasa gue udah selesai nih gitu loh, karena setiap hari ada aja orang-orang yang unik yang kita temuin. Ya, saya nggak mau bilang aneh lah, tapi ada unik gitu loh. Latar belakang orang beda-beda, pengalaman mereka macam-macam juga gitu loh ya. Jadi ya kita yang harus mempersiapkan diri daripada terus sibuk menyalahkan ya pemimpin gua kan anak-anakan ini begini sih makanya gua nggak maju. Atau stop ya, fokus ke diri kita, bangun diri kita untuk siap ngadepin orang-orang yang unik, kira-kira ya seperti itu. Kalau Pak Jeff gimana Pak Jeff? Van, saya nggak mau salah jawab nih ya. Versi childish menurut kamu nih seperti apa? Kalau saya yang versi saya, karena saya pernah ngalamin gitu ya. Jadi dia komunikasinya kurang jelas, kayak asal delegasi aja tanpa apa ya. Kayak sebenarnya dia juga nggak ngerti gitu, tapi kayak karena dia I'm your leader gitu, jadi kayak udah lu pokoknya mesti kayak gini aja hasilnya, kayak gitu, kayak gitu sih Pak. Aduh, ini direkam lagi nih ya. Tidak menyebut merek ya Pak? Nggak nyebut merek, oke, good. Kalau bicara masalah leader, majority di karakter seorang pemimpin itu ada sifat childish, ada sifat kekanak-kanakan, ya. Hanya ada beberapa pemimpin yang sanggup mengkontrol dan yang sanggup tidak mengkontrol. Ini semua terjadi karena pola pikir mereka beda dengan pola pikir kita. Nah, ini kalau saya menganggap leaders itu yang udah di skalanya C-level lah ya, CEO atau CFO. Nah, yang saya anggap, yang saya pelajari dari C-level ini, childish-nya itu keluar karena lahir dari impian-impian, Pan. Contohnya Pak? Contoh, impian saya mau punya karyawan seperti ini, saya punya impian pengen buka restoran sebesar ini, saya punya impian pengen punya hospitality platform selebar ini atau sebesar ini. Itu kan dreams ya. Which is dreams ini kan sifatnya masih sketch. Sehingga ketika dia menyampaikan impiannya tersebut, contoh yang paling mendasar itu kita tidak bisa langsung menyela, karena yang kalau kita menyela itu ada sifat childish-nya tadi keluar. Membangunkan anak kecil yang sedang bermimpi. Nah, di sini perlahan-lahan akan keluar tuh sifat-sifat childish, akhirnya si level itu mulai berpikir, aduh, gue nggak bisa share thought sama dia, gue nggak bisa share visi sama dia, gue nggak bisa share gue punya dream sama dia. Ya, makanya to know, to understand itu penting banget untuk level-level yang udah mulai kategorinya si level ke atas, director atau si level ke atas. Nah, sekarang kita ngomongin ke pemimpin-pemimpin yang masih ada di kategori like
operation manager atau general manager. Sifat kekanak-kanakan ini keluar karena yang pertama ini, pemimpin tuh satu hal yang amat sulit dituntut, mereka juga harus menguasai secara general teknikal pekerjaannya ini apa aja. Nah, ketika mereka tidak menguasai secara teknikal pekerjaannya di dalam divisinya ini, sehingga mereka ketika memberikan instruksi itu tidak sederhana, tidak bisa mensimplify. Itu semua disebabkan karena kemampuan terhadap teknikalnya yang masih rendah. Dengan kemampuan teknikal yang masih rendah, akhirnya yang mereka sampaikan sesuatu yang sifatnya general. Udahlah, lu kerjain aja dulu dengan cara lu, nanti gue lihat. Sebenarnya dengan cara lu nanti gue lihat, itu dia tidak mengetahui cara apa yang sebenarnya paling efektif. Salah satu contoh. Malah dia mau tahu, mau cari tahu caranya gimana. Dia mau cari tahu caranya gimana, kasih tahu saya dong. Tapi nanyanya kayak gitu. Iya. Itu masuk kategori otoriter juga semua sebenarnya. Nah, ini pun terjadi sama pola kepemimpinan finance controller terhadap operation. Ya. Si finance controller ini ketika dia bikin tampilan laporan, itu memang dibuat tidak mudah untuk dibaca. Memang dia buat itu sekompleks mungkin agar si operation ini tidak memahami apa yang sedang dilaporkan. Ya. Nah, pemimpin yang boleh dikatakan sukses, atau pemimpin-pemimpin yang akan sukses, atau pemimpin-pemimpin yang benar-benar bermanfaat buat anaknya itu, buat anak-anaknya, dia memahami bagaimana proses tugas atau job task yang diberikan, dia memahami dan mengerti bagaimana teknikal, bukan teknikal bagaimana mengerjakan, tapi teknikal bagaimana dia menyelesaikan, dan bagaimana dia mencari resource untuk learning, untuk dia belajar, agar dia bisa menyelesaikan task tersebut. Setidak-tidaknya, yang paling kecil, yang paling mudah, si pemimpin ini mampu menjelaskan ke si anak tentang proses sederhana bagaimana tugas tersebut bisa diselesaikan. Contoh misalnya, Fania punya bos yang lagi ngurusin bekerja di bidang kayak sekarang mungkin jewelries ya, di bidang perhiasan. Ketika Fania ditanya, Fania, tugas kamu besok naikin revenue penjualan perhiasan kita dong. Itu kan sketch. Fania nggak dijelaskan revenue center yang mana, Pak. Yang gelang kah, yang anting kah, yang kalung kah. Terus proses sederhana untuk saya menaikkan revenue saya kira-kira apa. Terus Fania tidak dijelaskan, kira-kira bottom price yang bisa saya jual tuh ada di angka apa, supaya saya bisa naikin promosi saya, supaya saya bisa naikin influencer saya, supaya saya bisa kasih gift free to them buat make terus masuk ke Instastory atau masuk ke feed para influencer. Nah, hal-hal teknikal ini, arahan-arahan dan guidelines ini yang dibutuhkan sama anak-anak kita, sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu, baru deh kita akan lihat bagaimana dia melihat ini, mengerjakan hal tersebut lebih dari expect yang kita gunakan, yang kita pakai. Kenapa? Karena yang kita kasih ke dia itu adalah pengalaman kita. Dia mengetahui pengalaman kita dan dia mengetahui new things-nya. Hal baru apa yang bisa saya improve dari pengalaman baru yang bos saya berikan secara teknis tadi. Makanya memang, ya itu tadi, makanya pernah kita sempat diskusi beberapa kali ya. Seberapa prematurnya sih Jakarta atau Indonesia, terutama di hospitality industry ini, seberapa prematurnya mereka menunjuk pemimpin untuk memimpin sebuah unit. Pada dasarnya itu bukan hal yang mudah, karena main project pertama aja komunikasi aja masing-masing orang udah punya perbedaan yang amat sangat signifikan. Karena Pak Dhani juga sering nih ngomong nih, karena manusia itu hidup, lahir, dan berkembangnya nggak di ekosistem yang sama, dengan di ekosistem yang berbeda. Bagaimana kita membuat sebuah situasional di mana proses transformasi job task yang kita berikan itu, komunikasinya tuh benar-benar clean, benar-benar clear, nggak ada gray area, dengan technical jelas, dengan resource yang bisa kita kasih tahu kemana aja nyari resource-nya untuk proses belajar.
Nah, sehingga tentu penuh dengan kejelasan. Nah, kenapa apa hubungannya sama kepemimpinan yang childish? Pemimpinan yang childish itu pada dasarnya yaitu tadi, duduk bersama untuk belajar bersama. Bukan memberikan statement, kamu coba dulu nanti presentasi ke saya. Nggak ke arah sana. Tapi kalau seorang kepemimpinan yang childish ini bergerak ke bidang dewasa, ke arah kedewasaan, ke maturity-nya, yuk kita duduk, kita belajar bersama. Atau at least sebelum dia menyampaikan tugas dan perintah ke anaknya, dia mencari orang yang udah berpengalaman terhadap tugas dan perintah tersebut dan dia belajar. Sehingga ketika dia menyampaikan perintah tersebut, dia udah memahami sebenarnya apa sih yang harus saya pelajari in the first place ketika saya menugaskan Fania untuk menaikkan revenue di bisnis perhiasan. Kurang lebih situ, Pak. Ya. Jadi ya memang komunikasinya harus jelas lah ya. Jadi kalau dibilang belajar ya memang itu kan yang kita semua diajarkan ya. Jangan pernah berhenti belajar. Walaupun seseorang udah ada di posisi pemimpin ya, jangan pernah berhenti belajar karena ya yang sering kita bahas juga, dunia aja terus berubah. Jangan lupa setiap manusia pun juga terus berubah, ya kan? Secara hormon juga berubah, pasangan kita pun juga terus berubah, anak kita pun terus berubah, teman kita yang tumbuh bersama juga berubah terus, gitu loh. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa udah cukup soal pengetahuan, soal cara pandang, ya. Ya karena sekarang sekali lagi generasi yang di beda generasi aja cara pandangnya juga berbeda. Ya makanya memang komunikasi itu di semua bidang yang pernah saya baca, di semua bidang itu selalu menjadi masalah terbesar. Kapasitas kemampuannya jago, pokoknya hard skillsnya jago, tapi komunikasi itu satu hal yang selalu harus dirawat, dipertahankan, dipelajari ya karena kita berbicara dengan manusia ya yang terus mengalami perubahan. Kira-kira itu sih. Nah, yang menariknya nih ya, yang menariknya dari pertanyaan Fani ya, sekarang kan permasalahannya kita ini sebagai objek ya, kita ini objek dari pemimpin yang childish. Kuncinya mungkin nanti bisa kita jadiin summary. Pemimpin yang childish ini adalah sesuatu yang out of control. Kita nggak bisa kontrol. Contoh misalnya saya tanya sama Pak Dani, bagaimana cara Bapak memberitahu ke pemimpin tersebut, bos, lu childish banget sih, that's how to do it. Ya, misalnya saya tanya. Ya, itu benar kan? Mungkin kita ngomong seperti itu. Betul. Cuman ya makanya sekali lagi, kita juga harus panjang akal. Ya, gini loh, kadang-kadang kita merasa ya memang ada beberapa culture ya, ada beberapa culture yang memang ya udahlah pemimpin itu selalu benar, kita ikutin aja. Ya. Itu dalam tanda kutip betul, tetapi bukan berarti kamu diam aja. Ya, tunjukkan nilai kamu, tunjukkan kapasitas kamu. Ya, Pak, boleh saya punya usul, Pak, ya kan? Tanpa kita harus menunjuk Bapak kekanak-kanakan banget sih. Ya, kita bisa pakai tips yang lain, strategi yang lain. Pak, saya usul gimana kalau solusinya seperti ini, Pak? Karena titik-titik karena bla 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 gitu loh ya. Jadi kita fokusnya ke masalahnya aja daripada ke perilakunya dia. Karena yang namanya orang, namanya pemimpin atau orang yang lebih tua dari kita, kalau kita omongin serang, kita arahnya ke pribadinya, pasti egonya kena, gitu kan? Pasti egonya kena. Marah jadi juga ya. Fokusnya di masalahnya aja. Kalau misalkan memang kita nggak setuju dengan keputusan, ya kan? Kita bisa ajak diskusi. Pak, kalau saya boleh usul, gimana kalau solusinya seperti ini aja, Pak? Gitu. Ya, dan kita kasih tahu alasannya daripada kita menyerang apa kekanak-kanakan. Ya, oke, hari ini hari terakhir lo ya, bye bye. Ya maksudnya kita harus cerdik mengerikan aja juga, gitu ya. Karena faktanya kita kan nggak bisa milih ketika kita masuk ke dunia kerja perusahaan A, begitu dapat pemimpin yang kayak begitu, apakah kita terus dikit-dikit resign?
Hmm. Kan nggak juga. Hmm. Makanya yang selalu kita coba sarankan ke orang-orang adalah ya bangun fondasi lu sebelum lu nyemplung, ya kan? Ya. PR saya mempersiapkan anak-anak saya semaksimal mungkin untuk siap ngadepin orang-orang yang tadi, yang unik. Kalau dapet yang enak, puji Tuhan lah. Tapi kalau dapet yang nggak enak, ya bukan berarti dia harus lari kan. Dia harus siap ngadepin. Karena sekali lagi, problem-problem yang dihadapi kita, ya kan itu sebenarnya juga sebuah kesempatan untuk memperbesar kapasitas kita. Ya kalau kita hidupnya lancar-lancar aja kan kita pasti merasa oh semuanya aman, gua nggak ada masalah. Tapi ketika ketemu masalah, oh ternyata gua pikir gua kuat, ternyata kemarin diomongin begini, gua langsung nangis juga gitu loh, nggak bisa tidur gitu loh. Karena ada banyak yang gue lihat setahun terakhir inilah ya, ada banyak pemimpin yang selama ini mereka menilai dirinya I'm good, leadership kamu gimana? Oh leadership saya baik-baik aja Pak, saya percaya kok, saya oke gitu. Tapi begitu ngalamin 1 tahun terakhir, panik, bingung, kok dia begini ya, selama ini dia baik sama saya, selama ini dia oke, kok tiba-tiba dia begini, ya kan? Saya nggak dianggap, saya dicuekin segala macam. Dia yang stres, malah pemimpinnya yang stres. Ya kan, gue juga nggak bisa bilang ya lu sih, gitu kan? Tapi ya udah, pembelajarannya apa, gitu loh. Pembelajarannya apa? Kita ambil pembelajarannya apa aja dari apa yang terjadi, gitu loh. Jadi benar. Ya kitanya lah harus siap lah ngadepin segala macam yang aneh-aneh, yang unik segala macam. Ya kitanya yang mempersiapkan diri. Ya makanya tadi di awal gue bilang, apakah pernah ngalamin? Gua pernah. Apakah banyak orang yang ngalamin? Gua jamin banyak. Pasti ya. banyak. Ya. Karena ada banyak, karena gue juga pernah. Jadi gue pernah punya pengalaman gini. Ada salah satu orang yang kerja di tim gue. Kebetulan dia kenal sama istri gue. Ya, dia curhatnya ke istri gue. Itu bilangin suami lu dong, gitu kan. Gue semalam jadi kebawa mimpi tuh. Gara-gara dia gitu, padahal sama-sama laki gitu. Ya itulah, gila itu dia kalau ngomong itu, wah gila, nempel di hati. Tapi maksudnya sakit hati. Ya, jadi ada kalanya kita nggak sadar gitu loh, karena kita juga punya tuntutan, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Dan ya itu gue jujur, saat itu pun kedewasaan gue masih payah, gue jujur, gue akuin. Tapi saat itu gue juga udah diberikan posisi, dampaknya ke sana. Gue nggak sadar bikin orang tidurnya terganggu, gitu loh. Ya. Jadi kayak tadi gue bilang, ada yang secara sadar melakukannya dengan sengaja, ada yang tidak sengaja. Gitu. Saya jadi inget ada seseorang pernah kasih tahu ke saya gitu. Dan ini saya alamin pas saya kerja, pas magang waktu itu di hotel. Jadi pokoknya atasan saya ini kayak I feel like he's not treating me equal gitu lah di antara kolega saya yang lain gitu. Yeah. Terus ya sejujurnya pas dulu sih kayak gila ini kok gue salah apa ya sampai kok dia ngasih gue beginian sih kayak gitu. Pokoknya kayak aduh kok nggak unfair banget nih, kok gue diginiin, yang lain kayaknya nggak pernah deh kayak gitu. Cuman saya ingat ada satu orang pernah ngomong ke saya, kalau misalkan ada kayak lu merasa dikerjain lah istilahnya, merasa dikerjain, take that as a time for you to grow even stronger gitu. Kayak belajar apa sih yang lu dapat dari situ gitu. Terus jadi saya nangkepnya saya dapat workload yang double dibanding biasanya. Pada saat itu ya gimana ya Pak, dulu saya kayak gila bete banget sih gitu, capek kan workloadnya didobelin gitu. Tapi karena saya inget suatu kata-kata ini, saya jadi kayak oke, berarti it's time for me to grow
as a person gitu. Terus kayak oh berarti gue dipercaya untuk menghandle segini banyak workload gitu. Kayak gitu sih Pak. Jadi it's like also it's at the same time it's a challenge gitu ya. Karena kayak aduh gimana gue ngehandle-nya nih segini banyak, gila lo gitu. Kayak bete juga gitu dalam hati. Cuman I think we should take it as a lesson to learn gitu, a lesson to grow, a lesson to step up gitu. Gitu sih Pak. Jadi apa ya? Dengan kata Jadi lain kan lu coba atur fokus lu kan. iya, betul. Daripada fokus ke gila pekerjaan gue jadi double nih, Iya. lu fokusnya ke yang lain gitu loh. Ya atur fokus. Ya ngapain fokusnya ke orangnya, kita akan terus sakit hati lah. Ya. Kita akan kayak merenungi nasib, kenapa sih nasib gue kayak gini sih, di bawah dia sih segala macam. Iya. Capek deh Betul. kita sendiri. Makanya ya kitanya sendiri yang harus atur. Memang nggak mudah. Ya kita sekarang ngomongnya gampang, ya kan? Gua ngalamin. Nggak mudah banget. Nggak mudah banget gitu loh. Cuman untuk bisa menjadi mudah itu kan proses, ya proses dan latihan terus gitu loh. Ya sekali waktu, 2 kali waktu gagal ya nggak apa-apa, coba lagi. Tapi kita tahu arahnya ke sana. Coba atur fokus kita gitu loh. Coba melihatnya dari sudut pandang yang positifnya. Pasti ada positifnya dari setiap kejadian. Itu gue percaya banget. Walaupun mungkin positifnya belum kelihatan nih. Setelah seminggu baru kelihatan gitu loh. Tapi ya udahlah, itu satu hal yang harus kita setelah seminggu kelihatan aja itu udah lumayan bagus sebenarnya. Betul. Tapi emang pada dasarnya respon kita itu kalau misalnya kita rubah ke objek, saya nganggap orang yang ngasih load itu adalah sebuah objek. Kalau respon kita ke objek, itu yang bikin kita nggak bisa tidur. Ya. Tapi kalau respon kita ke diri kita, akhirnya proses learning yang keluar. Menganggap ini sebagai load tambahan agar kita semakin bisa berkembang. Iya. Satu lagi saran gua, ya pada saat ngalamin tekanan batin tersebut, ya hati-hati dengan respon kita yang lain. Biasanya dulu waktu kitanya juga belum dewasa, kita akan cuap-cuap di mana-mana. Ya, bersyukur waktu zamannya gue dulu sosial media belum kenceng. Tapi lu bisa lihat sosial media sekarang jadi tempat sampahnya. Ya. Iya, benar. Kitanya yang justru terlihat negatif. Kekanak-kanakan. Kitanya yang jadi kekanak-kanakan, betul. Jadi pesannya hati-hati bagaimana kita melampiaskan. Ya harus dilampiaskan, setuju. Ya ditelan, disimpan juga kitanya gila. Tapi dilampiaskan ke tempat sampah yang benar dalam tanda kutip lah ya. Jadi gue pernah diajarin gini, biar bagaimanapun dalam hidup, lu harus punya teman-teman ya yang siap menerima sampah lu tanpa dia menjudge lu gitu loh. Jadi kalau ada temen gue kayak kemarin hari Minggu lalu lah, gue kumpul sama teman-teman gue, wah mereka ngeluarin semuanya dan ya udah yang penting keluar aja tanpa gue bilang wah lu nggak bisa, lu kan sekarang udah jadi suami, lu nggak boleh, lu kan udah jadi ayah dari tiga anak, dari 2 anak, lu nggak boleh. Nggak, ya udah biarkan aja dia keluarin daripada ngeluarin di tempat yang salah gitu. Ya, bahaya itu, jadi bumerang. Kamu punya tempat sampah nggak? Pak Jeff punya tempat sampah nggak? Ada di rumah. Ada Pak. Tania punya nggak? Harus punya, iya. Harus. Bin in and bin out, garbage in, garbage out. Ya, jadi ketika besok kita ketemu orang tersebut yang bikin kita nggak bisa tidur, ya kita lebih siap lagi. Karena kita tahu hari ini gue akan terima lagi nih yang baru nih, gitu loh. Ya, jadi ya kira-kira tipsnya seperti itu. Hati-hati deh kemana kita numpainnya. Ya. Siapa tuh yang mau tanya tuh? Theodore Ratuliu. Oh, Theo. Silahkan, mau tanya apa? Teman-teman yang mau tanya atau mau kasih saran juga atau share pengalamannya, boleh banget. Jadi kita sama-sama diskusi rame-rame. Iya, harusnya.
Jadi untuk punya teman sebagai tempat sampah itu juga penting banget ya Pak ya. Wah, kayaknya harus ada waktu terpisah tuh membahas itu. Ya, Ih. ya kalau sekilas gini loh, kita juga kan nggak bisa sembarangan yang memilih orang-orang yang deket. sama kita, orang-orang yang Betul. berada di ring satunya kita, ya itu kan kita nggak bisa sembarangan, ya. Kalau orang yang kita pilih belum siap berada di ring satunya kita, apa yang akan terjadi? Orang Tersebut malah yang akan ngomongin kita, ya. Jadi misalkan saya pilih Fania. yang orang terdekat saya, Pak, gue curhat abis-abisan, habis itu Fania nanti ngomong ke yang lain, Pak Jeff tahu nggak, Dani itu ternyata begini. Habis gua. Nah, jadi kita harus pandai memilih juga. Kita nggak bisa sembarang. Ya maksudnya gini, kalau kita saya baru kenal Pak Jeff, terus tiba-tiba saya izinkan Pak Jeff mendekat sampai ring satu saya keluarin semua unek saya. Ya, itu bahaya. Ya, makanya kalau baru kenal, hati-hati. Ya, jangan terburu-buru. Baru sehari 2 hari udah peluk-pelukan. Banyak yang begitu. Ya kan, terus menyesal, sakit hati. Itu awalnya kenapa orang sakit hati ya begitu, terlalu mudah. Wah, kelihatannya asik, atau jeder. Habis itu nangis bombay. Nah, Pak, ini ada yang nanya nih. Namanya Theo ya. Theo punya partner kerja. Orangnya kalau punya salah, Theo bilangin dia malah emosi. Gimana cara hadepinnya ya? Pak Dani dong. Mungkin bapak-bapak ada ini ya kan? tips. Ya, pembelajaran pertama, lain kali kalau nyari partner, benar-benar hati-hati. Ya, itu pembelajaran pertama. Karena gini, kadang-kadang merasa, oh kayaknya cocok nih, kayaknya nyambung ngomongnya, kita partneran yuk. Loh, lu partneran mau ngapain? Mau nongkrong, ya kan? Ya udah cari yang asing ngobrol aja. Tapi kalau mau partneran kan kita yang harus kita lihat apanya? Kompetensinya. Betul. Lu kalau nyambung ngobrol tapi kompetensinya nggak ada, jangan dijadikan partner, temen aja udah selesai, ya kan? Tapi kalau kita mau jalanin bisnis apa, kita lihat nih kompetensinya nyambung nggak, ya akan apa ya, bisa bersinergi dengan baik nggak dengan kompetensi yang gue punya, karakternya dilihat, ya. Karakter seseorang itu juga kan harus teruji, nggak bisa dikit-dikit, oh sekali 2 kali ketemu, 3 kali ketemu langsung jalan, nggak bisa, ya kan? Harus teruji itu artinya kan berulang kali terbukti. Sekali 2 kali itu belum berulang kali, berulang kali, oh orangnya bisa dipercaya, oh orangnya on time, oh janjian 10 kali 8 kali tepat waktu, terbukti orangnya on time. Wajar lah telat 2 kali, tapi 10 kali janjian 6 kali telat kan nggak bisa dibilang on time. Padahal dia bilangnya, oh gue orangnya tepat waktu. Ya kan, itu bukti lah. Ya, jadi memang harus hati-hati di dalam memilih partner. Tetapi sekarang kalau kebetulan sudah jadi partner, ya harus cari waktu yang memang membahas hal-hal yang menjadi kendala. Ya. Yes. Ya udah harus dihadapin, udah nggak bisa disimpan di dalam hati, ya diajak ngomong. Tetapi ya kita harus sekali lagi harus cerdik lah, kita harus cari cara gimana caranya supaya ini bukan saling menyalahkan. Misalkan sekarang begini, bro, hari Senin depan kita duduk bareng yuk, kita bahas hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik lagi nih. Ya kan kita udah 3 tahun di bisnis bareng nih, kira-kira hal-hal apa ya, nanti lu kasih masukan ke gua aja nggak apa-apa. Ya jadi nanti gue kasih pendapat, lu juga kasih pendapat lah. Yang penting tujuannya untuk memperbaiki komunikasi, cara kerja, gimana? Kasih waktu gitu loh, kasih gambaran, kasih waktu gitu loh. Pokoknya kalau nanti lu kasih ke gue apa adanya aja bro, nggak apa-apa, gue siap deh gitu loh. Ya. Jadi pakai diri kita gitu loh. Ya. Memang pada akhirnya setelah berbicara ya mungkin ada dampaknya, nanti gue jadi ini orang kok jadi begini yang gue pikir selama ini, ya ada lah, namanya juga konsekuensi. Segala sesuatu kan pasti ada konsekuensi, ya harus dihadapi gitu loh. Tapi ya sebagai orang dewasa ya
hadapi, jangan ditinggal hari, dicoba selesaikan, ya. Itu sih kira-kira. Oke. Ya, Aja, ada masukan, tambahan? Oke, sebelum di wrap aja ya, kurang lebih tadi banyak narasi udah didapat dari Pak Dani ya. Pada dasarnya mencari timing nih buat si Theo, mencari timing untuk diskusi itu penting. Harus ada momentum di mana kita membahas benar-benar pure masalah kerjaan. Tetapi di lain sisi harus ada 3 pola komunikasi yang mungkin Theo bisa pahami dulu nih ya. Theo dengan berkomunikasi dengan rekan kerja ini kan menandakan ada di level yang sama nih, Pak Dani, yang saya tangkap ya Pak. Teman kerja sehari-hari ngobrol, sehari-hari mungkin ngerokok bareng atau break bareng segala macam, akhirnya mereka dikasih tahu satu sama lainnya, akhirnya emosi. Nah, ini adalah sebuah level pekerjaan yang harus dipahami. Dalam artian gini, ketika kita sama bawahan, saya ambil ini namanya DDP atau DDP ya. Kita ngasih ke bawah itu adalah direction. Kita berbicara sama rekan kerja atau partner, tadi Pak Dani udah sampaikan, discussion jatuhnya. Nah, kalau kita berbicara sama atasan, supaya tidak terlihat atasan yang terkesan kayak childish, lebih ke proposing. Memberikan proposal, bagaimana dengan cara ini, bagaimana kalau kita pakai cara ini, bagaimana kalau misalnya. Jadi lebih ke sifatnya memberikan proposal ke atasan. Tapi kalau dengan ke rekan kerja, let's discuss. Guys, let's duduk bareng yuk, kita ngobrolin bagaimana caranya kita naikin bisnis kita. Tapi lebih ke question, dalam artian nanti secara tidak langsung si partner ini akan sadar diri soalnya ketika question ini udah keluar, makanya lebih ke discussion. Tapi kalau dari supervisor ke bawahan itu it's really clean, you give a direction, tapi again directionnya yang benar-benar secara teknikal bisa ditelaah dan bisa dipelajari dan bisa dilakukan serta bisa adaptable terhadap kondisi pada saat itu. So direction, discussion, proposing boleh dikatakan adalah metode untuk tiap-tiap level dalam hal berkomunikasi. Itu sih Theo, mudah-mudahan bisa membantu. Sama paling cara komunikasinya juga ya Pak ya. Saya cadang banget cara komunikasi itu sangat-sangat penting, tidak hanya untuk di dunia kerja, tapi dunia kita sehari-hari juga penting banget. Karena kayak pernah dengar kan orang bilang kayak ketika lu menyampaikan sesuatu itu bukan hanya kata-katanya loh yang punya arti gitu, tapi it's mostly about the intonation sama body language gitu. Malah proporsi persenan meaning dari kata-katanya itu hanya 10% seingat saya. Jadi malah majority-nya itu adalah di intonation sama di body language gitu. Malah words kata-katanya sendiri itu kecil. Jadi harus hati-hati ya dalam menyampaikan sesuatu, mau itu ke atasan, mungkin mau itu ke atasan atau ke rekan kerja atau ke bawahan atau ke sesama teman gitu. It's like really important to mind your communication skills sih. Itu juga mesti dipelajari. And apalagi kita kelamaan pandemi ya. Jadi kayak social interaction sama orang lain tuh kayak berkurang gitu. Itu mumpung banget karena kita ini mumpung banget sekarang. Jadi I think it's a good time also to learn gitu about communication skill. Nah, kalau Pak Dani mau wrap up-nya apa nih Pak terakhir? Ya, kalau dari saya tadi yang pertama jangan lupa bangun fondasi diri sendiri, ya, fondasi diri sendiri, persiapkan diri sendiri untuk siap menghadapi berbagai tantangan lah kira-kira, ya. Karena gini, kalau kita jadi orang nggak punya fondasi, dampaknya yang paling jelas adalah mudah terseret, mudah ikut-ikutan, ya. Jadi kalau mood atasan kita yang nggak jelas setiap hari berubah, ya kalau kita fondasinya kuat, kita nggak akan ikut-ikutan kayak begitu. Ya kita akan tetap stabil, oke, kita bisa lihat, oh atasan kita lagi nggak, moodnya lagi nggak bagus, ya udah. Jadi kita bisa mengontrol diri sendiri. Jadi bangun fondasi. Yang kedua ya terus belajar. Ya terus belajar, apapun posisi kita dimanapun, selama masih bernafas, belajar aja.
ya buka diri untuk suatu hal yang baru. Kenapa? Karena dunia terus berubah, diri kita pun juga terus berubah, ya pasangan kita pun juga terus berubah, ya itu aja sih dari saya. Oke, untuk teman-teman yang udah nonton IG Live kita, obrolan tiga zaman, terima kasih banyak. Nanti untuk yang mau nonton fullnya nih, yang nggak sempat nonton dari awal sampai akhir, bisa nonton di IGTV kita, di Bakat Pimpin. Sama nanti kita mau akan upload di YouTube juga, search aja di YouTube Bakat Pimpin, nanti langsung keluar. Jadi semua obrolan tiga zaman kita taruh di sana. Nah, dan kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya nih, mau tanya pendapat, tanya advice, mungkin bisa juga kirim kita direct message, nanti sebisa mungkin kita akan jawab gitu. So, waktunya juga udah hampir habis ya. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah nonton kita. Terima kasih Pak Jeff, Pak Dani udah menyempatkan waktunya untuk obrolan tiga zaman ini. Oke, kita ketemu lagi dua Senin lagi ya. Yes. Di IG Live kita. Oke. Bye-bye. Good night everyone. Terima kasih Pak Dani, Pak Nia. Bye.